Dan langsung saja pemirsa kita akan membahas lebih lanjut mengenai perkembangan terbaru penanganan kasus oleh pihak Kejaksaan Agung yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, di antaranya ada Fahrur Dalimunte selaku pakar TPPU, kemudian Lakso Anindito, Ketua IM57 Plus Institute, ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri di periode 2008 hingga 2009, serta Kamilov Sagala, anggota Komisi Kejaksaan periode 2010 hingga 2015. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak Suza. Selamat sore Mbak Suza. Baik. Selamat sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Pertama-tama karena hari ini kita melihat ada perkembangan ya, di mana penyerahan barang bukti termasuk tersangka sudah dilakukan dari pihak Polri kepada Kejaksaan Agung. Padahal sebenarnya kita tahu ini sudah bertahap ya. Tapi saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, dengan diserahkannya Don Rito, tersangka yang ditahan oleh pihak Polri dalam kasus ini, apakah artinya Pak, sepanjang pengetahuan Anda, semua barang bukti, semua berkas, dan juga apapun yang terkait dengan kasus ini yang kemarin dipegang oleh Kortas Tipikor sudah semuanya lengkap di tangan Kejaksaan artinya? Ya memang harus demikian ya, karena dialihkan ya, bukan penyerahan, tapi karena dialihkan penyidikannya kepada Kejaksaan, maka semua harus diserahkan. Berkasnya, barang bukti, kemudian hal-hal lainnya yang terkait dengan perkara ini, ya harus diserahkan kepada Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Agung, karena yang akan melanjutkan penyidikannya adalah Kejaksaan Agung, begitu. Jadi tidak ada yang boleh tertinggal, walaupun misalnya secara resmi telah dilimpahkan semua barang bukti, tersangkanya, berkasnya, dan lain-lain, masih tidak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi, saling tukar informasi, demi kelancarnya jalannya penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Baik, nah Pak Susno, kan biasanya pihak kepolisian itu kan mencari barang bukti itu pasti juga menyusun ya terkait dengan bagaimana tindak pidana ini dengan barang bukti yang ditemukan dengan data-data lainnya. Nah pertanyaan saya, apakah hasil analisa fakta hukum yang ditemukan dalam proses yang dilakukan oleh Kortas Tipikor ini juga nyata-nyata diberikan atau nanti justru oleh tim penyidik 9 ya, tim 9 ini mereka harus menyusun lagi dengan barang bukti yang sudah diberikan tersebut? Iya, mereka mencocokkan ya. Jadi yang sudah dibuat oleh Polri dicocokkan oleh penyidik Kejaksaan. Kemudian kalau ada yang kurang, mereka bisa koordinasi secara informal, tidak melalui surat, melalui rapat. Karena apa? Hubungan kerja antara pelaku penyidik dan penuntut di Polri dan di Kejaksaan Agung sangat akrab ya. Apalagi mereka juga alumni dari KPK. Jadi mereka dulunya kan satu candra di muka. Satu tempat, jadi tidak ada perbedaan istilah, bahasa, dan sebagainya. Koordinasi informal sudah mereka selalu lakukan. Saya yakin sebelum sebelum penyidikan ini dialihkan kepada pihak Kejaksaan pun, antara penyidik Polri dengan calon penuntut Kejaksaan, yang sekarang mungkin ada penyidik Kejaksaan, mereka sudah koordinasi. Baik, nah sekarang saya ingin ke Pak Kamilov. Pak Kamilov, kalau kita lihat ini langkah yang harus kita apresiasi, tersangka sudah diserahkan beserta dengan barang bukti dokumen dan juga barang bukti aset ya. Apakah sepanjang pengetahuan Anda masih ada hal lain mungkin yang perlu dilengkapi terlebih dahulu agar tim 9 ini nyata-nyata bisa bergerak cepat menangani kasus ini? Tapi memang informasinya hari ini sudah ada penjadwalan pemeriksaan tersangka sih untuk Febri Ardiansyah. Bagaimana? Saya mundur sedikit ke belakang ya. Kalau Pak Susno sudah ke depan. Ini ada peristiwa yang harus kita cek-recek sebenarnya. Apa kejadian realnya? Bukan hanya sekedar TPPU, korupsi. Jadi jangan meninggalkan hal yang sebelumnya. Nah kami dulu di Komisi Kejaksaan itu memperhatikan itu namanya perilaku. Nah perilaku, kinerja dan segala macam dari anggota Kejaksaan, dari level staf sampai Jaksa Agung, itu harus dipantau. Nah kalau lihat peristiwa ini jadi peristiwa sederhana kalau kita bicara seperti Pak Susno. Padahal ini bukan yang sederhana, ini yang sangat melukai hati masyarakat. Jadi saya pikir
kejaksaan yang saat ini, walaupun itu mantan dari KPK, saya khawatir ini bukan nggak selesai ya. Ini terjadi hal yang anti klimaks nantinya. Jadi sebaiknya nih kalau apabila nanti tim 9 ini dirubah, itu adalah orang-orang berkompeten, bukan dari kejaksaan. Ini seperti pernah Pak Susno ngomong, jeruk makan jeruk dan segala macam. Ini nggak boleh lah terjadi. Ini udah sangat mengecewakan masyarakat yang butuh keadilan. Kenapa? Sebelumnya kita lihat kejaksaan berprestasi tinggi. Sekarang seperti hujan setahun dihapuskan, panas setahun dihapuskan panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Jadi kesan seperti ini jangan terjadi gitu ya seharusnya. Tapi ini terjadi di mata kita. Nah, kalau teknis-teknis seperti tadi dijalankan, ini seperti peristiwa biasa-biasa saja. Padahal apa yang terjadi di peristiwa-peristiwa di atas sana itu harus diungkap. Nggak bisa tim 9 itu mengungkap. Saya yakin walaupun dia anggota KPK nggak mampu itu. Nggak akan berani itu. Baik. Nah, ini penting ditindaklanjuti gitu. Baik, jadi tidak hanya fokus kepada langkah ke depannya setelah penyerahan, tapi juga penting melihat bagaimana perilaku dan juga kemampuan dari tim 9 ya, kalau dari Pak Kamilov melihat penanganan kasus ini. Nah, Mas Lakso, bagaimana dari Anda melihat persoalan ini dengan, tentu saja ya, kita masukkan dulu konteksnya mengenai sudah ada penyerahan lengkap, kurang lebih seperti itu informasi terakhirnya, dan termasuk apakah Anda melihat komposisi tim yang namanya beredar, tim 9 ini juga Anda menyaksikan kemampuan mereka untuk bisa bekerja secara objektif, transparan, dan cepat serta dalam persoalan ini? Oke, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita bicara soal bagaimana perkara ini muncul dan ditangani, saya pikir penegak hukum tidak perlu fokus ke arah sana. Kenapa? Karena konteks politik, konteks sosial itu pasti ada pada setiap kasus. Dan selama saya menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi, 99,9% kasus yang ditangani oleh KPK itu pasti dari orang yang mengetahui tindak pidana korupsi itu sendiri. Artinya apa? Artinya kita tidak peduli siapa yang mengungkap kasus ini, siapa yang menangani duluan, dan lain-lain. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kasus ini bisa dituntaskan secara tuntas dan komprehensif. Karena kita melihat di sini, ini ada pertautan antara swasta dengan penegak hukum. Yang ini merupakan apa yang disebut sebagai mafia hukum. Nah, ini yang harus kita bongkar secara detail dan komprehensif. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, 9 nama yang disebutkan itu, saya pernah bekerja bareng bersama mereka waktu menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya sama sekali tidak meragukan soal integritas mereka, kompetensi mereka, soal penanganan kasus. Cuman satu hal yang mungkin akan dipertanyakan oleh publik adalah soal komitmen beliau-beliau ini, senior-senior saya ini, untuk bisa bekerja secara independen. Karena saya paham 9 orang ini ditempatkan pada posisi yang sulit. Mereka harus menangani kasus yang terkait dengan salah seorang yang paling tinggi kedudukan dan jabatannya di Kejaksaan Agung. Memegang seluruh kasus yang ada di tindak pidana korupsi yang ada di seluruh Indonesia yang ditangani oleh Kejaksaan, mensupervisi dan lain-lain. Jadi yang perlu dibuktikan oleh tim ini sebetulnya adalah soal independensi penanganan ke depannya. Kalau soal kompetensi, soal integritas, saya sama sekali tidak meragukan. Untuk itu, kenapa sejak awal bagi kami, IM 57 Plus Institute, kami konsisten bahwa sebetulnya kasus ini idealnya, kalaupun kepolisian kesulitan untuk melakukan proses penanganan, kalau kepolisian kesulitan melakukan proses penanganan, maka sebaiknya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena memang itulah jalan tengah yang mungkin bisa digunakan untuk bisa menuntaskan kasus ini secara tuntas. Baik, itu, baik. Pak. Jadi kalau untuk kemampuan tidak ragu, tetapi independensi yang menjadi hal yang disangsikan ya, kurang lebih seperti itu Mas Laksona. Pertanyaan lanjutan saya, sebagai mantan penyidik, Anda tadi kan mengatakan Anda mantan penyidik berkarir di KPK ya. Ketika sudah di tahap ini Mas, apa yang akan dikerjakan pertama oleh tim penyidik tim 9 kalau misalnya kita lihat kasusnya sebesar ini, barang buktinya sudah diberikan dan juga tersangka yang dilibatkan, ditahan juga sudah diserahkan juga? Ya.
Perlu dipahami bahwa suatu proses penyidikan itu adalah menghubungkan antara nexus aktor dan nexus transaksi untuk bisa mendapatkan gambaran keseluruhan bagaimana proses atau pemenuhan unsur yang dituduhkan itu bisa terbukti. Saya melihat bahwa kalau untuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim 9 ini saya tidak perlu meragukan karena mereka sudah memahami tahapan-tahapan yang dilakukan. Dan saya melihat apa yang disebut sebagai bukti permulaan di dalam kasus ini sudah cukup memadai sehingga akhirnya Kejaksaan Agung pun berani untuk menetapkan Pak Febri sebagai tersangka. Yang sebetulnya menjadi hal penting untuk bisa kita perhatikan adalah konsistensi terhadap dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kelanjutan proses Kejaksaan Agung memproses status dari Pak Febri sebagai tersangka ini. Apakah akan menjadi seperti Pak Firly Bahuri yang menjadi tersangka abadi? Atau memang ke depannya bisa diselesaikan untuk menjadi kasus yang P21 dan selanjutnya diadili. Yang kedua adalah soal konsistensi terkait dengan penanganan barang bukti. Kita melihat bahwa sangat banyak sekali barang bukti yang diberikan, dan kita harus melihat bahwa di sini jangan sampai ada lagi pengurangan barang bukti dan lain-lain yang dianggap barang bukti ini sebetulnya memiliki posisi penting, baik dari sisi valuasi pembuktian maupun dari sisi valuasi aset yang disita. Baik, nah kalau begitu Pak Kamilov, sepanjang pengalaman Anda di Komjak kemarin, apakah ada cara juga bagi Komisi Kejaksaan yang bisa dilakukan untuk bisa mengawasi independensi dan juga termasuk keberlanjutan serta konsistensi dari alat bukti yang disampaikan oleh Mas Lakso tadi? Ya, seharusnya nanti dalam proses ini pengawas-pengawas eksternal, apakah itu di Kompolnas misalnya, atau di Komisi Yudisial misalnya, atau di Komisi Kejaksaan, dia harus punya peran aktif juga memantau kasus ini. Kenapa? Karena saya lihat independensi ini saya tetap ragu ya. Karena di sini ada senioritas dan junioritas. Karena profesional di kejaksaan oke ya, tapi kalau dalam prakteknya psikologi mereka terhadap senior mereka, pimpinan mereka itu sama dengan di Polri, di TNI dan segala macam. Nah, kalau hal ini yang menjadi hambatan nanti, nah itu butuhnya dari kawan-kawan khususnya di eksternal pengawasan ya, termasuk masyarakat, termasuk masyarakat. Jadi kita tidak boleh lepas dengan situasi kondisi seperti ini, karena ini bukti bahwa masyarakat ikut berperan dalam bentuk lain ya, artinya di media sosial bisa dijadikan acuan nanti bahwa masyarakat memandang hal ini penting, karena ini sudah tidak bisa ditolerir gitu, karena penegak hukum yang diharapkan berperan besar itu tidak terjadi. Seperti tadi yang akan kita sampaikan Pak Firly sebenarnya sampai sekarang jadi abadi gitu. Jangan seperti itulah. Baik, berarti kita akan lihat ya bagaimana apakah akan ada tim pengawasan eksternal, karena sejauh ini dari Komisi Kejaksaan kemarin kami coba wawancara mengatakan mereka sudah membentuk tim khusus untuk mengawasi terkait dengan penanganan kasus ini. Tetapi tentu saja mata dari masyarakat lebih penting juga untuk terus mengawal kasus ini. Nah, saya akan masuk terkait dengan bagaimana perjalanan kasus ini untuk mengungkapkan TPPU-nya. Tetapi Bapak-Bapak tahan sejenak, kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama, dan sekarang kita akan bahas tentang TPPU-nya juga dalam persoalan ini. Bang Fahrur, karena saat ini kita sudah melihat penyerahan barang bukti sudah selesai, informasi terakhir, tersangka juga sudah. Nah, dari perspektif Anda sebagai pakar TPPU, apakah proses ini sudah akan semakin membuat tim penyidik, tim 9 itu ya, akan lebih mudah untuk bekerja dan dapat lebih cepat mengungkap terkait dengan TPPU-nya, meskipun sampai dengan saat ini sprindik yang dikeluarkan informasinya masih sprindik umum, belum sprindik khusus? Ya, Mbak Soza, terima kasih. Jadi kalau kita lihat perkembangan per hari ini, per sore tadi, dari Kejaksaan Agung sudah mengumumkan bahwa ternyata bukan hanya sprindik umum, tetapi juga ada sprindik khusus kaitannya dengan TPPU di kasus penanganan tindak pidana korupsi Asabri. Jadi hari ini Febri itu diperiksa terkait dengan kasus korupsi penanganan TPPU Asabri. Ya. Jadi dari situ saya melihat bahwa sebenarnya dengan pelimpahan ini ya, dan dengan ditemukannya barang bukti yang cukup fantastis dan
barang-barang itu juga diperoleh langsung di tempat yang berkaitan langsung dengan para tersangka gitu ya, saya sebutkan gitu ya. Saya kira memudahkan bagi tim 9 atau tim Kejaksaan Agung untuk kemudian menindaklanjuti kasus ini secara terang benderang. Apalagi kasus ini kan bukan kasus yang jauh di mata ya. Saya lihat bahwa ini kasus yang terjadi di rumah sendiri. Saya melihat bahwa ketika sesuatu di luar rumah pun misalnya sudah dicium baunya, apalagi di dalam rumah gitu. Dan saya mengapresiasi perkembangan hari ini yang mencantumkan TPPU di sprindik baru dari Kejaksaan Agung. Artinya bahwa dengan menggunakan TPPU apapun kemudian akan menjadi lebih mudah. Misalnya sebelumnya disampaikan bahwa ada bantahan dari salah seorang tersangka bahwa itu harta miliknya. Dengan menggunakan TPPU pembuktiannya akan semakin mudah. Dari mana dia dapat, kapan dia dapat, apa underlyingnya, apa buktinya, dan seterusnya. Saya kira bagi Kejaksaan Agung yang selama ini sudah sering menangani tindak pidana korupsi, sangat mudah bagi mereka untuk kemudian menentukan bahwa ini ada tindak pidana korupsi atau tidak, ada tindak pidana pencucian uang atau tidak. Demikian, Mbak. Baik, Baris, informasinya kami perbaharui lagi, sudah ada sprindik khusus untuk kasus Asabri yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung sehingga TPPU-nya sudah mulai akan diperiksa juga. Nah, Mas Lakso, sepanjang pengalaman Anda, ini kan ada 3 kasus besar, Asabri, Krakatau Steel, dan juga soal batubara PLN ya. Pertanyaan saya, apakah sprindik khusus untuk TPPU Asabri ini dikeluarkan duluan ini, biasanya pertimbangannya apa? Atau memang ini merupakan strategi penanganan perkara yang dipilih secara kumulatif oleh tim 9 biasanya? Ya, jadi saya melihat bahwa sebetulnya sprindik TPPU itu kan ada 3 kemungkinan yang dikeluarkan. Yang pertama pilihannya adalah dikeluarkan pada saat bahkan sebelum predikat klaimnya terbukti. Yang kedua dikeluarkan bersamaan. Yang ketiga pasca predikat klaimnya terbukti. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya dari sisi kacamata penyidik sesederhana mana bukti yang terkumpul terlebih dahulu, Mbak. Jadi ketika bukti yang terkumpul terlebih dahulu itu ada, maka itu bisa dilihat sebagai bagian dari TPPU. Dan yang saya melihat bahwa pada kasus Asabri itu pembuktiannya itu mungkin lebih mudah karena sebetulnya sudah pernah ada kasus yang kaitannya dengan Asabri, dan dalam hal ini kan ini kaitan dengan penjualan lelang asetnya ya. Nah, jadi saya melihat mungkin ini alasan kenapa Kejaksaan Agung mengeluarkan sprindik itu terlebih dahulu. Walaupun sebetulnya kalau saya melihat dari kacamata penyidik ya, sprindik itu kan sebetulnya hanyalah secara formalitas digunakan untuk melakukan upaya paksa. Karena ketika sprindik TPPU keluar, maka permintaan data dan keterangan ke lembaga baik penyedia barang dan jasa maupun lembaga keuangan itu bisa langsung dilakukan tanpa ada prosedur yang rumit. Dan juga bisa adanya penghentian perkara sampai dengan penghentian transaksi sampai dengan kewenangan upaya paksa lainnya. Jadi saya melihat sisi lain mungkin sepragmatis ini digunakan untuk bisa menggunakan kewenangan upaya paksa TPPU terlebih dahulu. Itu aja Baik, sih. tapi dengan pertimbangan mungkin kasus Asabri lebih banyak dan lebih lengkap terlebih dahulu ya, makanya itu yang kita dengar saat ini sudah keluar duluan. Nah, kalau begitu Pak Susno, kita tahu saat ini bolanya sudah di tangan Kejaksaan Agung, tetapi kan sinergi bolak-balik ditegaskan oleh para pimpinan lembaga termasuk Presiden. Nah, pertanyaan saya Pak Susno, saat ini Kortas Tipikor, sepanjang pengetahuan Anda masih juga mengerjakan terkait dengan pencarian informasi-informasi lain mengenai kasus ini kah, atau sudah bergerak untuk mengatasi kasus-kasus yang lain? Iya, kalau mencari, karena ini kan penyidikan dilakukan oleh kejaksaan, tentunya tetap mencari. Karena kerjasama yang bagus, apa yang didapat tentunya akan diberikan oleh kepada kejaksaan. Sebenarnya yang menjadi persoalan utama bukan itu ya, yaitu tentang pelimpahan, pergeseran ya. Kalau pelimpahan bukan ini, penyidikan ini tidak dikenal di dalam hukum acara kita. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Mahfud. Nah, sekarang timbul pertanyaan yang lebih besar di balik ini ya. Mengapa sampai begitu? Kita lihat aja gejalanya. Perkara ini belum selesai ditangani oleh polisi penyidikannya.
belum selesai, baik TPPU-nya, apalagi korupsinya, apalagi korupsi kasus pokoknya. Kasus pokoknya yaitu tata niaga batubara, Asabri, kemudian Krakatau Steel. 3 kasus itu bermasalah. Kemudian timbullah penyuapan kepada aparat kejaksaan. Kemudian timbullah tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi kalau mau selesai di Polri, kasus ini tersangkanya bisa 20 gitu. Kasus pidana korupsi, kasus pidana penyuapan, dan penyuapan itu jadi korupsi, dan juga kasus tindak pidana pencucian uang. Nah, sekarang di balik itu ada apa? Nah, inilah yang harus kita kritisi. Penyerahan berkas ini mungkin saja berita acaranya pun belum jadi. Ngitung barang buktinya belum lengkap. Kan baru 2 hari ditangani Polri, kan diadakan upaya paksa, yaitu penggeledahan dan penyitaan, tapi langsung dioper ke kejaksaan, sehingga cari istilahnya pun sulit gitu. Ya. Apa penyerahan, apa ambil apa. Nah, mengapa begitu? Ya karena ada sesuatu kekuatan di balik itu. Nah, kalau katakan independen, saya percaya kalau penyidiknya independen gitu penyidiknya. Persoalannya adalah apakah Kapolrinya independen, apakah Jaksa Agungnya independen, bahkan pengadilan kita apa independen, termasuk juga KPK yang sekarang sudah jadi aparat pemerintah, apakah independen. Nah, itu yang jadi masalah, sehingga hal ini bisa terjadi perkara dioper. Nah, untuk ini aja para ahli hukum dan semuanya kan bingung apa ini namanya ini. Pengukuran kayak gini, tapi kenapa dilakukan gitu ya? Kan dilakukan ya karena terkait dengan independensi dan sebagainya tadi. Nah, inilah, mari kita lihat, ini bagus sekali kita tonton gitu. Kalau soal penyidikan ini ditangani Polri, ya mampu Polri. Nah, persoalannya kenapa KPK diam? Ya. Kan ada pasal 10 di Undang-Undang KPK itu. Kenapa diam? Kalau diambil oleh KPK ini udah memenuhi syarat, desakan masyarakat, kemudian menyangkut aparat penegak hukum gitu. Aparat penegak hukumnya termasuk tinggi. Dan kalau ditangani oleh Polri, dengan Polri mungkin ada konflik antara Polri dan kejaksaan dan sebagainya. Ini udah saatnya, ini yang kita tunggu. Baik. Mari kita melalui forum ini mudah-mudahan KPK dengar, kita nggak usah perintah presiden. Baik. Kenapa? Perintah undang-undang itu jauh lebih tinggi dari perintah presiden gitu. Mudah-mudahan didengar ini baik oleh istana maupun didengar ini oleh KPK. Jadi kalau mau ini berjalannya benar, silakan KPK take over ini kasus, ya disupervisi dulu atau bagaimana. Tidak perlu berdalih lagi kami akan memantau, kami akan melihat, kami akan evaluasi. Udahlah, itu bahasa-bahasa klise aja ya. Baik, Pak Susno. Jadi memang kita melihat kasus ini disorot karena sepertinya ada logika yang dibolak-balik. Padahal tadi Pak Susno sudah mengatakan, ya Prof. Mahfud juga dalam beberapa kesempatan menyebutkan secara aturannya ini tidak ada sebenarnya peristiwa yang bisa kita benarkan ketika penyidikan dilemparkan kepada lembaga lain dalam tahap yang sama. Biasanya kan harusnya sudah selesai dulu ya, baru dilimpahkan untuk masuk ke tahap penuntutan. Nah, Pak Susno, jadi apakah bisa kami simpulkan Anda mengatakan intinya adalah ada kepentingan yang lebih besar daripada penegakan hukum itu sendiri dalam kasus ini, dan jika kasus ini bukan melibatkan nama besar dalam institusi, akan lebih simpel sebenarnya penanganannya? Ya, kasus ini kan bermasalah kalau dialihkan begitu saja. Kasihan sama kejaksaan yang reputasinya sudah baik. Kasihan sama Polri yang sudah berhasil mengungkap kasus ini. Nah, untuk mengatasi kedua permasalahan ini, supaya jaksanya enak, kejaksaannya enak, Polri-nya enak, masyarakat juga senang gitu, masyarakat penuh kepercayaan. KPK, jangan KPK duduk di pojok gitu berdiam, kemudian mengasihkan pendapat bahwa kami akan pantau, kami akan evaluasi. Tidak saatnya lagi evaluasi, sudah memenuhi syarat ini. Baik. Silakan. Baik, kita jadi sangat percaya dengan KPK kita, dan ini kesempatan untuk KPK memperbaiki kepercayaan masyarakat. Karena sejak undang-undang KPK dirubah, ada semacam downgrade gitu kepercayaan masyarakat pada KPK. Nah, sekarang tunjukkan inilah yang terbagus pada saat ini, take over lah dan ungkaplah kasus awalnya, kasus penanganan tindak pidana korupsi Asabri itu nggak beres, kasus penanganan tata niaga batubara nggak beres. Itu tata niaga batubara, kemudian kasus Krakatau Steel nggak beres, dan ini permasalahan ini ya
oleh civil society jauh sebelumnya, mungkin 2 tahun yang lalu atau berapa, sudah dilaporkan pada KPK, sudah dilaporkan pada Polri, sudah dilaporkan pada Kejaksaan gitu ya. Udah dilaporkan semua, udah tahu semua. Baik. Tapi yang ada tindak lanjut yaitu dari Polri gitu. Nah, amatlah sukses Polri dengan cara nguntit dan sebagainya itu bagian dari ini. Nah, kita sayang KPK kita diam. Nah, untuk itu ini kesempatan KPK kita ambillah masalah ini. Memang Desakan masyarakat sudah luar biasa. Melalui berbagai forum diskusi seperti ini di media sosial maupun di media-media konvensional mendesak KPK untuk ngambil ini take over di KPK. Kurang apa lagi? Bahan ada di Kejaksaan Agung, bahan ada di Polri. Ya, tapi keberaniannya sepertinya yang tidak ada kita lihat sampai dengan saat ini ya Pak Susno ya. Nanti saya akan masuk lagi bahas terkait dengan bagaimana KPK bisa proaktif, apakah supervisi semata cukup, dan juga untuk materi pemeriksaan tersangka Febri akhirnya dilakukan pada hari ini. Kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Yang akan mengangkat tema Unlocking Capital Market for Sustainable Development. Pertumbuhan 5,61% ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Untuk mendapatkan pricing yang optimal, memang kondisi pasarnya harus juga mendukung. Kalau investor berinvestasi di saham, khususnya saham IPO, apa tujuan dari investor tersebut? Rata-rata orang mau ikut IPO, khususnya investor retail ini kan untuk mencari untung cepat. Dalam industri air, ini mungkin yang pertama, kita mencoba nengok-nengok apakah memang kita layak untuk melantai bursa. Seperti BUMD, apakah realistis atau tidak? Menurut saya sangat realistis. Hanya di BTV dan Berita Satu. Bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Sekarang saya ingin ke Bang Kamilov. Bang Kamilov, Anda tadi tegas mengatakan di segmen sebelumnya bahwa sepertinya ragu tim 9 bisa bekerja secara independen dan juga objektif atas kasus ini ya. Nah, kalau begitu dengan yang apa yang disampaikan oleh Pak Susno tadi ya, sebaiknya KPK yang bisa mengambil alih, tetapi KPK sepertinya hanya bergerak pasif, tidak proaktif. Pertanyaan saya, Bang Kamilov, kira-kira apa menurut analisa Anda yang membuat KPK sepertinya kehilangan taring untuk persoalan seperti ini, padahal informasi sudah banyak beredar? Dan yang kedua, cukup nggak sih supervisi yang dilakukan oleh KPK yang dikatakan oleh Ketua KPK tentunya di hadapan publik? Baik, makasih. Jadi kalau saya lihat, ini Pak Susno, saya ingat peristiwa Bapak dulu Pak, saya masih di Komisi Kejaksaan Pak waktu itu. Jadi betul-betul kami pantau itu Komisi Kejaksaan waktu itu untuk menangkap Bapak waktu itu. Jadi untuk kasus ini, saya lihat saya ragu ya. Kenapa? Karena sudah dilokalisir. Ya, trik-triknya sudah dilokalisir gitu. Mulai dari awal penyerahan segala macam. Padahal Febri waktu dia konferensi pers, dia mengatakan barang itu ada pemiliknya. Jadi ini harus jelas nih, siapa pemiliknya? Berarti bukan dia saja gitu. Nah kalau ini KPK yang turun, mohon maaf nih Pak Susno, itu juga mantan-mantan polisi loh Pak. Apa mereka masih berani Pak dengan undang-undang yang dibawa oleh negara tentang perubahan KPK? Saya juga masih ragu dengan kawan-kawan KPK. Dia masih main di level-level bupati, gubernur dan segala macam. Ini tindakannya udah lebih dari itu Pak. Saya masih ragu.
Untuk kawan-kawan KPK, khususnya untuk pimpinannya saya masih ragu. Karena mereka mantan-mantan juga penegak hukum yang posisinya ada di kepolisian dan segala macam. Jadi betul-betul independensi KPK itu harus dibalikkan ke awal dan dicabut undang-undang yang sudah ada itu. Itu mungkin baru saya yakin. Itu mungkin saya yakin. Kenapa? Nilai-nilai KPK dulu yang super body itu hilang saat ini. Hilang saat ini. Itu udah menjadi kambing congek kalau bilang itu Pak, KPK. Tidak ada apa-apanya. Nah, penting sekali kawan-kawan di katakanlah di penegak hukum, ini kalau saya agak ekstrim Pak Susno, satu angkatan tuh harus dihapus Pak. Ya bubarin. Harus dihapus. Itu lebih baik diganti Pak. Termasuk karena itu turun-temurun, kejahatan turun-temurun Pak. Jangan dilakukan lagi. Kalau satu generasi dihapus, itu lebih baik. Itu mungkin saya akan lebih percaya, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi pengawasan, dihapus satu angkatan untuk mengatakan bahwa kita bisa melakukan yang terbaik, ini terjadi di Hong Kong Pak. Hong Kong polisi dihapus Pak. Baik. Itu bukti. Itu bagus sekali untuk kita tegakkan. Baik. Makasih. Baik, kalau begitu, kalau KPK saja sepertinya Anda ragu, Bang Kamilov, jadi pengawasan eksternal ini kira-kira yang tadi Anda katakan perlu dilakukan itu siapa orangnya, siapa lembaganya? Ya, akan dibentuk ya, model orang-orang independensi ya. Mungkin kita bisa berharap dengan tadi disebutkan Pak Susno ada mantan Menkompolham itu Pak Mahfud misalnya, atau Pak Jimli, orang-orang yang punya independensi tinggi ya, yang betul-betul masyarakat masih percaya sama mereka. Nah, orang-orang ini yang kita harapkan bisa menegakkan atau memberi warna kepada penegakan hukum itu tidak main-main. Karena ini udah level tinggi. Gitu. Kecurigaan kita udah besar. Gitu. Baik, jadi kalau pada lembaga existing sepertinya Anda tidak yakin ya kasus ini bisa terbongkar hingga kepada akarnya dan menjerat banyak pihak karena tidak mungkin hanya 2 orang saja tersangkanya. Nah, Mas Lakso, Anda sebagai mantan penyidik KPK juga melihat kenapa ya KPK sepertinya justru sangat pasif dalam persoalan seperti ini. Padahal kan ini makanan sehari-hari KPK ya kalau kita bisa bilang ya kasus-kasus besar seperti ini. Ya, sebetulnya pertanyaan ini itu lebih bagus ditanyakan kepada jubir KPK Mbak Suka. Tapi mungkin saya melihatnya dari sisi eksternal ya. Bukan lagi menjadi bagian dari KPK. Saya melihat sebetulnya kan kekuatan KPK itu kan ada di independensi. Memang soal korupsi yang kaitannya dengan mafia hukum itu menjadi salah satu isu yang high tension, Mbak Soka. Dan saya sebetulnya sangat sepakat dengan statement-statementnya Pak Susno. Saya sangat menikmati tadi ketika Pak Susno dengan lantang menyatakan bahwa kenapa KPK hanya duduk saja. Saya berpikir bahwa memang sejak awal dalam kondisi ini, untuk bisa menjamin integritas penegakan hukum di dalam proses ini, maka harus dikasih kepada lembaga ketiga. Ketika semua pihak di Republik ini berasumsi bahwa ini adalah persaingan antara kepolisian dan kejaksaan. Satu-satunya, Mbak, lembaga yang berhak untuk mengambil alih perkara pada tahap penyidikan itu cuma KPK. Itu harus ingat loh, ada di pasal 10A besar. Kejaksaan itu dia punya kewenangan melakukan penyidikan tipikor. Tapi bukan melakukan supervisi terhadap penyidikan tipikor dalam kapasitas sebagai penyidik terhadap kepolisian. Kejaksaan mempunyai kewenangan ketika kepolisian menangani kasus supervisi terhadap proses penyidikan dalam kapasitas dia sebagai jaksa peneliti. Tapi bukan dalam konteks koordinasi dan supervisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK. Jadi apa yang diungkapkan Pak Susno itu relevan, bahwa sebetulnya satu-satunya lembaga, Mbak, kalau kita to be fair ya, yang punya kewenangan mengambil alih perkara, ini kan pengambil alihan bukan pelimpahan. Itu adalah cuman Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu yang harus kita ingat. Kejaksaan tuh punya kewenangan penyidikan khusus untuk tipikor, tapi bukan mengsupervisi proses penyidikan tipikor dalam kapasitas dia sesama penyidik gitu. Tapi dia sebagai jaksa penuntut umum. Dan saya sebetulnya tadi sedikit mengomentari Bang Kamilov ya. Saya melihat bahwa sebetulnya gini juga soal kita ada Pak Mahfud dan lain-lain. Saya sebetulnya agak pesimis pada saat kemarin pembentukan tim reformasi Polri. Ternyata rekomendasinya itu tidak mengatasi juga persoalan fundamental yang ada di kepolisian. Jadi saya sekarang sampai pada tahapan saya cocok dengan Pak Fauzi bahwa sebetulnya kita lihat ini aktual ujungnya ada di mana, Mbak Suka. Apakah memang
nantinya selesai kasus ini. Itu aja saya pada tatapan itu. Karena Baik. kalau kita melepaskan kasus ini ke pihak atau lembaga lain lagi, itu jadi susah. Jadi Baik. itu pernyataan saya, Mbak. Terima kasih. Baik. Jadi memang kalau secara kita lihat aturannya harusnya KPK bisa, tetapi ya lagi-lagi kita tidak bisa menduga-duga, harus menanyakan langsung memang kepada pihak KPK-nya. Nah, karena kita tidak bisa lupa kasus ini menyangkut 3 kasus besar dan ada unsur TPPU di dalamnya. Nah, saya ingin ke Bang Fahrur. Kalau begitu dengan jumlah aset yang fantastis, termasuk logam mulia dan juga valuta asing dalam bentuk cash ya. Nah, menurut Anda, apakah ini menjadi kesulitan tersendiri bagi tim penyidik Jampitsus dan juga mungkin kepada pihak PPATK untuk dapat membuktikan keterkaitan antara aset yang ditemukan secara fisik tersebut dengan pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau menjaring yang lebih luas lagi? Karena kan kalau dalam radar perbankan relatif lebih mudah ya sepertinya. Logika sederhananya seperti itu. Bagaimana mungkin? Boleh dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi dalam bidang ilmu TPPU memang aset yang sifatnya fisik, baik itu emas maupun uang cash, itu disebut sebagai anonymous asset types. Nah, anonymous asset types merupakan salah satu jenis aset yang paling susah untuk ditelusuri dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Tapi balik lagi, kalau di dalam tindak pidana pencucian uang, ketika kita sudah pakai instrumen TPPU, ya, itu akan memudahkan segala hal. Apalagi kalau dalam penelaahan saya selama ini dalam banyak kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, rata-rata itu tidak sempurna ya. Namanya orang banyak teledornya gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Lakso sampaikan bahwa secara formil saat ini sudah bisa dimintakan ke PPATK untuk upaya paksa, baik blokir, freeze, sita dan seterusnya, maka menurut saya dengan dilakukannya itu ya, maka sangat mudah bagi penyidik untuk mengetahui bahwa ini berkembangnya kemana saja dan siapa saja yang terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan lupa juga bahwa dalam kasus ini tersangka ini adalah PNS gitu ya, penyelenggara negara gitu ya. Nah, di situ saya melihat bahwa di Undang-Undang Tipikor kita memang ada untuk kasus gratifikasi ketika tersangka tidak bisa membuktikan, maka itu dapat dirampas dan disita. Nah, saya kira dengan ditemukannya jumlah yang sangat fantastis di rumah tersangka gitu ya, ataupun di tempat yang berkaitan langsung dengan tersangka, saya kira di situ juga bisa menjadi dasar bagi penyidik untuk kemudian membuat lebih terang perkara ini untuk menemukan asal-usulnya. Pasti akan ada ujungnya. Walaupun misalnya kemarin disebutkan bahwa Don Rito sampaikan bahwa itu punya dia. Punya dia dasarnya dari mana? Dia pengacara hanya beberapa tahun, dari mana itu duitnya? Dari mana itu emasnya? Dan seterusnya. Saya kira itu sangat mudah bagi penyidik untuk menemukan asal-usulnya. Baik, profilingnya tidak cocok dengan aset yang ditemukan ya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Tetapi yang menjadi menarik juga nih, Bang Fahrur, Febri Adriansyah ini kan bukan orang biasa, orang yang sangat hafal, sangat memahami betul taktik penyidikan korupsi. Nah, pertanyaan lanjutannya, kalau orang yang dengan level kemampuan seperti itu, apakah ini akan juga menjadi meningkatkan tingkat kesulitan bagi tim 9, walaupun ada yang mengatakan ada celah ya, pasti kan beda ketika orang yang dilibatkan, orang yang juga diperiksa ini adalah orang yang dengan level kemampuan seperti itu. Ya, tadi disampaikan Pak Susno ya, beberapa tahun lalu perkara ini sudah pernah dilaporkan ke pihak lain. Kalau kita buka banyak investigasi, sepertinya semua orang sudah tahu apa yang terjadi. Ya, jadi menurut saya tidak sulit bagi tim 9 untuk kemudian mengungkap perkara ini lebih terang benderang, apalagi barangnya sudah ada. Baik, nah Mas Lakso boleh dilengkapi kalau Bang Fahrul yakin karena sudah dari 2 tahun lalu sudah banyak informasi beredar dan tidak sulit sebenarnya. Jadi apalagi faktor yang bisa menurut Anda membuat kerja dari tim 9 ini menunjukkan bahwa memang mereka bisa bekerja atas kasus ini walaupun banyak publik yang meragukan? Oke, saya melihatnya dari 2 ya Mbak ya. Jadi sebetulnya kasus itu kalau dibagi proses penyidikan itu jadi 2. Yang pertama adalah case building, yang kedua adalah red-handed operation atau operasi tangkap tangan. Nah, sebetulnya kalau kita melihat predicate crime di ketiga kasus ini, itu bukanlah predicate crime yang berasal dari operasi tangkap tangan, tapi merupakan dari case building. Artinya ketika kepolisian sudah memutuskan untuk
berani mengeluarkan sprindik terkait dengan 3 kasus ini, berarti buktinya sudah cukup, Mbak, bukti permulaan untuk bisa memulai kasus ini dan melakukan proses penyidikan. Apalagi menetapkan tersangka. Karena kalau kita lihat dalam KUHP, itu untuk tersangka ditetapkan itu harus ada yang disebut sebagai bukti permulaan. Dan bukti permulaan itu adalah minimal 2 bukti. Nah, artinya sebetulnya kalau saya lihat secara teknis, dari sisi predicate crime aja itu sudah tidak ada masalah. Yang kedua, dari sisi TPPU, tindak pidana pencucian uang, sekarang kan diabsorpsi di dalam KUHP ya, ketentuan soal TPPU. Nah, saya melihat juga dari unsurnya tidak ada perubahan, kecuali ancaman hukumannya menjadi lebih ringan, hukumannya aja lebih ringan di KUHP baru. Saya melihat bahwa untuk pemenuhan unsur ini malah lebih bisa kenceng lagi, malah bisa ada tambahan. Karena ditemukannya harta-harta kekayaan di rumah-rumah itu kan sebetulnya harta yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan tadi saya menarik, Mbak Soka bicara bahwa dia sudah punya, Pak Febri kan udah punya pengalaman ya, panjang ya. Tapi jangan lupa juga Mbak Soka bahwa sebetulnya dokter itu dia akan tidak bisa objektif menangani ketika dirinya sakit. Artinya sebetulnya tidak sekuat itu juga posisi Pak Febri saat ini. Kalau kita bicara bagaimana soal dia akan menyembunyikan dan lain-lain. Jadi sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa secara teknis tidak akan ada masalah harusnya dalam proses penyidikan ini. Apalagi ditambah ada bukti tambahan berupa harta kekayaan tidak dapat dijelaskan. Ya mungkin berasal dari tindak pidana lainnya. Nah, jadi yang sekarang ditunggu publik adalah soal independensi dari Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu saja. Baik. Nah, terakhir Bang Kamilov, kita pengen kasus ini tidak berhenti pada 2 tersangka tapi dikembangkan dan juga bisa menunjukkan independensi, transparan, cepat dan juga dalam atas penanganan kasusnya sendiri. Nah, pertanyaan saya, kita lihat ya sebenarnya Kejaksaan Agung sendiri sempat menimbulkan kebingungan di publik ketika statusnya disebut sebagai saksi ya, Febri, kemudian dianulir dalam hitungan beberapa jam. Pertanyaan saya, Bang Kamilov, apakah ada catatan atau masukan yang bisa Anda sampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk lebih serius lagi mungkin ke depannya dalam penanganan kasus ini? Singkat saja, silakan. Baik, makasih. Saya melihat karena ini top level ya yang kena masalah, artinya top level ini pun akan berkembang. Siapa saja orang yang akan melakukan tindakan ini. Jadi saya minta jangan terbatas hanya 2 orang ini. Harusnya itu bisa berkembang. Dan berkembangnya ini akan menata ulang lagi kemampuan kapasitas kejaksaan lebih baik ke depan. Dan kalau ini dilokalisir, ini akan merugikan. Dan akan menyebabkan masalah baru seterusnya dan tidak akan berhenti. Dan karena saya yakin 2 orang ini bukanlah pelaku yang betul dijadikan target, tapi sebenarnya banyak hal lagi di balik itu yang kita belum terungkap dan ini harus diungkap. Baik, oleh karena itu kita akan terus kawal dan kita harap publik juga tidak kendor ya atensinya atas kasus ini agar benar-benar bisa mencapai kepada keadilan dan juga penegakan hukumnya. Terima kasih untuk diskusi yang sangat tajam dan menarik, Bang Kamilov, Bang Parul dan juga Mas Lakso, dan sebelumnya ada Pak Susno. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih banyak Mas Soka, Mas